kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bab ini mungkin kita akan berpikir, oh sudah ngerti itu Ustaz. Tapi kalau kita berangkat ke desa-desa, ana itu sedih ketika melihat ada ibu-ibu tua, janda-janda tua yang gak terurus. Dan banyak di desa-desa itu. Kadangkala pertanyaannya, mana anaknya? Kemana anak? Dia kerja kalau musim tanam padi atau musim panen. Kadangkala dinaikkan pickup jemaah, embu-embu tua-tua. Anak ya Allah, mana anak-anaknya mereka? Maka Imam Bukhari menjadikan bab ini bab pertama dalam kitab, itu berbakti kepada orang tua. Yang ngasih wasiat ini bukan mbah, tapi Rabbul Alamin mewasiatkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Diingatkan sama ibu, hamalathu ummuhu, ibunya. Jadi yang terpenting dalam berbakti itu adalah ibu. Bagaimana kalau ternyata ibu ketika sudah tua renta, yang dulu kita 9 bulan di perut ibu kita, yang dulu tatkala dia kuat dia menggendong kita, dia menyusui kita, tatkala dia tidak lagi bermanfaat buat kita dalam sisi duniawi, kita tinggalkan dia, nggak diurusin ibunya. Bahkan ada orang tua yang seakan-akan dijadikan pembantu sama anak. Iya, anaknya yang membiayai hidup orang tuanya. Tapi orang tuanya, ibunya harus gendong cucunya. Jemaah, gendong itu capek apa enggak ya? Terus terang, anak kalau gendong anak itu tidak tahu, paling lama paling 15 menit. Dalam kondisi anak muda. Gimana ibu-ibu yang sudah tua renta dititipin anak kita, dia gendong pakai selendangnya kemana-mana. Mana ibunya anak ini? Kenapa mbahnya harus gendongin dia? Kemana? Maka perlu menyampaikan hal ini. Maka harapan kita bagaimana teman-teman di Maesan ini bisa menyampaikan pesan ini ke daerah-daerah pedalaman itu. Berbakti kepada orang tua. Bukankah Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah? Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Ayat ini aja yang di surat Luqman. Sampaikan. Kesian. Bukan kesian sama ibunya. Kesian sama anaknya yang durhaka sama orang tua. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Yang kata Nabi SAW, siapakah orang yang paling pantas mendapatkan kebaktian kita? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibumu. Ada banyak kesenangan manusia di muka bumi ini. Ada banyak keinginan kita di muka bumi. Tapi ketahuilah bahwa yang paling indah di muka bumi ini adalah tatkala kita masih punya ibu, masih hidup ibu kita. Sampai bagaimana cerita seorang tabi'in yang laporan kepada seorang sahabat bahwa dia membunuh sepupu dia yang perempuan gara-gara nggak mau dia nikahin dan mau kawin sama orang, dibunuh sama dia. Lalu dia tanya, bagaimana caraku bertobat?
Sahabat ini menanyakan, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup? Kata dia, udah mati, udah meninggal. Kata sahabat ini, udahlah engkau berbuat baik sebanyak-banyaknya agar Allah menghapuskan dosa. Ketika orang ini pergi, sahabat ini ditanya sama muridnya, kenapa engkau tanyakan kepada dia tentang ibunya? Kenapa engkau tanyakan ibu, nggak tanya bapaknya, ibunya yang ditanya? Iya, kata sahabat, aku tidak mengetahui sebuah amal kebajikan yang lebih mulia daripada berbakti kepada ibu. Bagaimana sedihnya orang yang ibunya udah mati. Kadangkala dia belum sempat berbakti. Yang ada semua kebaikan ibu kepada dia, dan dia belum sempat berbakti. Baru nomor 4, bapak. Bapak jangan sakit hati kalau anaknya lebih berbakti kepada ibu. Karena bapak ini tidak pernah hamil. Sebeda bapak ini hanya menanam benih terus ditinggal. Apalagi yang kerjanya merantau, datang namen oleh setahun keluar anak. Oh masya Allah, lahir sudah, lahir. Nggak tahu setengah bulan itu ibunya merasakan capek. Bapak juga capek bekerja, iya, tapi nggak sebanding. Setelah itu melahirkan, apakah bapak-bapak ikut merasakan sakitnya melahirkan itu anak? Enggak. Adente eluar. Berma sudah lahir, belum ki. Tahu-tahu lahir, alhamdulillah. Kemudian nyusui. Makanya haknya bapak nomor 4, tapi tetap anak wajib berbakti sama bapak.